Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syafila dengan NIM 0307212047 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, selanjutnya saya ingin mempresentasikan hasil karya ilmiah saya, yaitu tentang pengaruh internet serta dampaknya untuk remaja. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama yaitu A. Pengaruh penggunaan internet dapat menurunkan minat belajar mahasiswa. Said Hasan Basri dalam penelitiannya menyebutkan bahwa siapa saja dapat menjadi ketagihan atau berlebihan dalam menggunakan internet, termasuk juga mahasiswa. Jika sudah kecanduan, maka mereka itu bisa menjadi introvert dan sulit untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang di sekitarnya. Bahkan masalah lain pun bisa muncul, sebagaimana fenomena yang banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah menjadi fakta umum mengenai fakta bahwa pengaruh yang akan ditimbulkan jika terlalu berlebihan dalam mengakses internet dan media sosial. Salah satunya adalah mengganggu konsentrasi belajar, menurunkan minat belajar mahasiswa, dan menyebabkan menurunnya prestasi akademik mahasiswa. Menghabiskan waktu yang selalu aktif di media sosial sudah mengurangi waktu belajar atau bahkan menghilangkan waktu belajar, sehingga mereka hanya termotivasi untuk menjadi hits, bukan menjadi pelajar yang pintar. B. Tingkat kecanduan penggunaan internet atau media sosial bagi remaja. Penggunaan media sosial pada remaja juga tidak jarang merupakan suatu hal yang dilakukan untuk memenuhi rasa keingintahuannya terhadap sesuatu yang baru. Penggunaan media sosial WhatsApp paling dominan digunakan karena pada media sosial ini dilengkapi oleh fitur foto, video, pesan suara, dan juga dokumen yang dapat lebih memudahkan seseorang untuk berkomunikasi dengan keluarga dan sahabat, serta menyebarkan berbagai informasi berupa pengumuman hingga membagikan materi pelajaran oleh guru melalui WhatsApp group. Hal tersebut dikarenakan pada masa remaja menjadi tolak ukur menuju masa dewasa, karena dalam tahap perkembangannya sejak remaja pengguna media sosial ini berlebih tidak dilakukan pencegahan, maka kemungkinan kecanduan pada remaja akan meningkat menjadi kecanduan media sosial tingkat tinggi. Seiringnya bertambahnya usia, maka kecanduan media sosial tingkat tinggi ini harus ditangani secara serius dan sesegera mungkin untuk meminimalisir terjadinya dampak negatif yang ditimbulkan pada remaja. C. Dampak penggunaan internet bagi kalangan remaja. Ada beberapa ahli dampak negatif dari pemaparan internet terhadap remaja, diantaranya yang pertama, dampak pada perkembangan fisik. Internet remaja dengan internet banyak mengurangi aktivitas gerak karena konsep dari internet adalah memudahkan kehidupan manusia sehingga akan banyak mengurangi dalam bergerak. Contohnya itu seperti problem visual, yaitu kelelahan mata, sakit kepala, bahkan penglihatan pun juga akan kabur karena remaja lebih rentan daripada orang dewasa terhadap cahaya dan radiasi yang dipancarkan dari perangkat internet atau HP. Yang kedua itu dampak pada perkembangan emosi dan sosial. Pada remaja, perkembangan emosi tidak lepas dari interaksinya karena lingkungan sosial. Bila lingkungan sosial yang ada di sekeliling remaja berupa lingkungan sosial virtual, maka perkembangan emosi remaja juga cenderung tidak kuat karena umpan balik dari lingkungan virtual dapat diatur sesuai kehendak individu. Yang ketiga, pada perkembangan intelijensi. Beberapa ahli mengulas tentang pengaruh internet dalam perkembangan intelijensi karena internet sudah tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari kita maupun di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah. Yang terakhir adalah dampak pada perkembangan moral.
Jika dampak pada perkembangan moral terutama ini terjadi karena pemaparan pada situs-situs yang banyak mengandung unsur pornografi dan kekerasan. Dampak positif menggunakan media sosial ini dapat berkomunikasi, dapat memberikan informasi dan hiburan, memudahkan kegiatan dan mudah dalam bersosialisasi. Dan media sosial ini tempatnya bisnis dan dapat mudah mendapatkan informasi dan pengetahuan yang belum kita ketahui oleh gurunya. Yang sedangkan dampak negatifnya itu seperti dalam media sosial, bahasa yang dapat membuat mental orang terganggu, informasi tidak benar atau hoaks, kecanduan dan penyalahgunaan. Itu yang termasuk dari dampak negatifnya. D. Pengaruh internet. Ada manfaat bagi siswa pada saat pandemi COVID-19. Di zaman sekarang ini, internet sudah tidak asing di telinga kita kan, dan sangat berguna bagi semua orang, terutama para pelajar, terus itu mahasiswa dan sebagainya. Karena mereka dapat mencari bahan pelajaran di internet. Selain itu, masih banyak manfaat internet untuk pelajar dan siswa lainnya, seperti memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan melalui internet. Para pelajar bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan karena melalui internet apapun yang kita ketahui bisa dicari. Para pelajar bisa mencari bahan pelajaran yang mungkin belum diketahui atau belum didapati dari sekolah ataupun para guru. Dan sebagai bahan tambahan pelajaran yang tidak dimengerti di sekolah. Itu yang tadi saya jelaskan kan, bahwa jika adanya internet maka pelajaran akan mudah dalam mendapatkan ilmu pengetahuan yang belum disampaikan oleh bapak guru di sekolah maupun bapak dosen. Terus itu banyak sekali teknologi di pembelajaran ini yang berbentuk platform yang digunakan di setiap instansi pendidikan pada tingkat sekolah maupun di perguruan tinggi untuk mengefektifkan proses pembelajaran yang dilakukan seperti Google Classroom, e-learning, YouTube, WhatsApp Group, Edmodo, Zoom, Google Meet, dan platform lainnya yang mampu menjadi penunjang fasilitas belajar di rumah. Nah, di sini saya akan menyimpulkan bahwa salah satu penggunaan internet yang termasuk di kalangan remaja adalah mahasiswa, pelajar. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang sekarang berkembang sangat pesat, mampu digunakan untuk menjadi penunjang di dalam terselenggaranya proses belajar mengajar secara jarak jauh maupun jarak dekat. Dan dalam internet juga dapat memberikan pengaruh dari pribadi seseorang, sehingga internet kadang memberikan dampak positif dan ada pun menunjukkan dampak negatif bagi para pengguna yang menggunakan internet dengan secukupnya, dan janganlah terlalu sering menggunakan internet. Jika sering menggunakan internet, maka yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasannya dengan menggunakan internet terlalu sering, maka ada kecanduan dalam penggunanya. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa membantu memahami materi pengaruh internet serta dampaknya untuk remaja. Oleh karena itu, saya berharap adanya masukan dari para penonton yang menonton penjelasan saya dan Bapak Ibu dosen. Dan saya harap jangan lupa like and subscribe YouTube channel saya untuk membantu tugas mata kuliah saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.